kisah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, ittastaghisuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati, dan seterusnya. Kisah perang Badar. Ya, kisah perang Badar. Ingatlah tak kala kalian tastaghisuna rabbakum. Istaghasa yastaghisu istighasatan. Ya. Istighasah talabul ghaus, minta bantuan, minta pertolongan. Waktu itu kejadiannya perang Badar, kisahnya kaum muslimin keluar awal mulanya tidak untuk perang. Ya, ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Ya, namanya kafilah dagang tentunya nggak banyak yang ngawal ya. Beda dengan pasukan perang. Makanya Rasul keluarnya itu nggak ibaratnya itu ngojok-ngojok keluar kayak perang, enggak. Cukup nggak banyak sahabat. Demikian pula perbekalannya, demikian pula persenjataannya, nggak perlu kayak mau perang ya. Cuman apa? Mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang bawa barang-barangnya orang kafir. Mau dicegat nih, mau diambil barangnya. Karena orang kafir Quraisy itu banyak utang sama kaum muslimin ya. Ya enggak? Banyak utang dulu kaum muslimin mau hijrah, ditahan harta-harta mereka. Dan kondisi perang ya, kondisi perang ya begitu. Jadi jangan dibayangkan ini Rasul kayak penyamun. Lah, itu apa? Itu nagih utangnya tadi. Mau diambil itu barang-barangnya. Dulu pernah diambil kaum muslimin. Intinya keluar tidak maksud untuk perang. Sehingga yang keluar hanya sedikit, nggak banyak. 300 berapa itu belasan ya. Jumlah kaum muslimin. Nah, ternyata Abu Sufyan ini ngerti mau dicegat. Ya. Sehingga dia mengambil jalan lain, bukan jalan yang biasa dilalui. Dan dia juga sudah ngirim kabar kepada orang-orang kufar Quraisy bahwasanya dia akan dijegat oleh Muhammad. Ya, di sini ada harta benda kalian, sehingga orang-orang kufar Quraisy marah, ya, angkuh, sombong, pongah mereka. Apa ini Muhammad ini? Cari gara-gara aja, ibarat saya ngomongnya. Karena waktu itu kaum muslimin masih kecil dan sedikit, nggak dipandang oleh mata itu, cuma dipandang sebelah mata, ibarat diremehkan betul gitu. Maka mereka keluar dengan jumlah pasukan yang 3 kali lebih banyak dari kaum muslimin ya, 300-an belasan menghadapi 1000 pasukan. Dalam kondisi yang 300 tadi belasan keluar bukan untuk perang tadinya, gitu. Cuman mencegat kafilah dagang. Begitu, kafilah dagang maklum nggak banyak tentunya yang menjaganya, paling beberapa orang pendekar gitu ibaratnya, nggak banyak. 300 sudah cukup. Ya, ternyata Abu Sufyan tadi ngambil jalan yang lain dan dia selamat, gitu. Kaum muslimin tidak menjumpai tadi karena Abu Sufyan ngambil jalan lain, dan orang-orang Quraisy sudah marah, mereka sudah keluar dengan pasukan tadi lengkap dengan senjatanya dan segala macam perbekalannya. Masya Allah. Ya, dikabarkan kepada mereka oleh Abu Sufyan, sudah pulang aja, kita udah selamat kok, gitu. Kan gitu ya awalnya, tapi mereka pongah tadi ya, sombong. Ya, kita nggak akan balik ke Mekah. Gimana udah pakai baju perang kayak gini, udah siap-siap, udah keluar mau balik. Biar kita terus jalan, ya, sampai ke Badar. Sehingga kaum muslimin, Rasul Muhammad dan sahabat ketakutan melihat pasukan kita ini. Sehingga kemudian kabilah-kabilah, ya, suku-suku sana akan semakin segan dengan orang-orang Quraisy. Begitu, dengan pongah, dengan sombong. Ya, akhirnya sampai berjumpa dengan pasukan Rasulullah SAW. Waktu itu Rasul, Masya Allah, sangat-sangat khawatir, sangat-sangat takut. Ini cikal bakal kaum muslimin yang jumlahnya sedikit akan habis. Sampai Rasul berdoa ya, bermunajat kepada Rabbnya, beristighosah. Kalau kita baca kisahnya kan terus begitu. Sampai Abu Bakar itu di sampingnya membenarkan selendangnya Rasul.
Karena begitu sangatnya mohon kepada Allah sampai jatuh selendangnya, ditaruh lagi tempatnya, jatuh lagi. Sudah ya Rasulullah, sudah cukup permohonanmu kepada Rabbmu. Begitu. Sampai Rasul berkata dalam doanya, ya, yang maknanya, ya Allah, seandainya engkau hancurkan ini kelompok kecil dari kaum muslimin yang baru mau tumbuh ini kan ya. Cikal bakal kaum muslimin in tahlik hadhil asobah lam tu'bad abadan. Sampai Rasul bilang begitu, kau enggak akan diibadahi selama-lamanya. Saking merendah diri, menghinakan diri kepada Allah. Begitu sampai Allah berikan kabar gembira kepada kaum muslimin akan datangnya bala bantuan, yaitu malaikat-malaikat Allah turun dari langit. Sampai Rasul sebelum perang sudah memberitahu, ya, ini tempat terbunuhnya nanti fulan tokoh kufar Quraisy, di sini matinya, di sini matinya, di sini matinya. Rasul sudah beri kabar. Subhanallah. Ya, belum perang itu. Sudah datang kabar gembira. Kemudian terjadilah peperangan, ya. Bahkan dikisahkan waktu itu iblis ikut, ya. Setan ikut dalam pasukan orang-orang kufar Quraisy itu nyemangati. Begitu lihat malaikat pada turun dari langit, ini aro malam ini aromala tarauna ini akhafullah, kan itu ya kisahnya. Sungguh kata setan, aku melihat yang tidak kalian lihat. Nah, dia bangsa jin, dia bisa lihat malaikat yang turun tadi. Bala bantuan Allah kepada kaum muslimin, kabur dia lari. Waktu itu dia nyerupai seorang syekh dari Najd dalam kisahnya. Kabur. Padahal sudah janji tadinya mau bersama orang kufar Quraisy, mendukung mereka, bantu mereka, sampai kabur. Kemudian terjadi peperangan, ya, masya Allah, peperangan yang ajaib waktu itu. Ada yang tertawan, nggak tahu siapa yang menawannya, ada yang terpati, terbunuh, nggak tahu siapa yang bunuh. Ya, sehingga kemenangan mutlak menang kaum muslimin waktu itu. Banyak tokoh-tokoh kufar yang mati. Akhirnya apa yang disombongkan orang kufar tadi apa? Benar-benar terkubur. Ya, tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Berbalik kondisinya 180 derajat. Tadinya pengennya mereka itu disegani, ditakuti, malah jadi diremehkan. Apa orang Quraisy itu ngelawan Muhammad aja kalah. Padahal cuma cikal bakal kaum muslim sedikit jumlahnya. Begitu. Dan Rasulullah, para sahabat sejak itu apa? Benar-benar dipandang, benar-benar ditakuti. Nah, tadi cuma dianggap kayak penyamun gitu aja sama kabilah-kabilah Arab itu. Karena masih sedikit, masih kecil. Tapi begitu bisa mengalahkan pasukan Quraisy ini, termasuk kabilah yang hebat waktu itu ya, yang besar, bisa kalah perang Badar, telak gitu. Subhanallah. Ya, habis orang kufar Quraisy sehingga mereka dendam ke Sumat itu kan. Yang mereka mau bayar katanya nanti di perang Uhud kisahnya. Ya, Masya Allah, baca sirah. Itu Masya Allah, subhanallah. Itu kejadiannya. Ya, Rasul mohon betul ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya. Ini yang namanya istighosah, ya. Mau datang bala, ini kan. Mau datang bencana. Itu kan di kertas manusia kalah kaum muslimin habis. Ya. Karena keluar bukan untuk perang. Senjata ala kadarnya. Jumlah ala kadarnya, perbekalan ala kadarnya. Ini yang dihadapi memang pasukan mau perang, jumlahnya tiga kali lipat dengan perlengkapan senjatanya dan kekuatannya. Tapi demikianlah kehendak Allah. Ya, masya Allahu kana, wa ma lam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi mesti terjadi. Walaupun orang-orang kufar nggak mau. Ya. Walaupun orang-orang musyiknya benci, nggak suka. Kalau Allah kehendaki kaum muslimin menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar yang dahsyat. Ya, biiznillah. Allah punya tentara-tentara yang enggak kelihatan. Ya, dan bukan cuma malaikat. Tentara Allah bukan cuma malaikat. Angin, pernah kan dikirim angin itu ya? Dalam perang Khandaq, dalam perang Parit, yang sampai menumpahkan periuk-periuknya orang kufar, Ahzab, bahkan sekutu-sekutu, bukan cuma orang Quraisy,
Sekutu-sekutu kabilah-kabilah yang benci sama kaum muslimin bersatu padu. Yang nggak bisa langsung masuk ke kota Madinah, terjegat oleh parit besar yang digali kaum muslimin. Sistem pertahanan yang belum pernah dikenal orang Arab ketika itu. Karena dari usulan sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia. Ya, bertahan dengan dibuatnya parit besar sehingga nggak bisa langsung nyerbu masuk menghabisi kaum muslimin, tertahan. Allah habisi mereka dengan angin puting beliung yang sampai menumpahkan tadi periuk-periuk mereka, sampai mencabut tenda-tenda mereka, kocar kacir mereka. Subhanallah. Ya, ini semua hendaknya kita ambil ibrah, ambil pelajaran, dan yang menjadi pembahasan kita akan adanya Allah. Tapi sebenarnya faedahnya banyak di situ. Bagaimana kita dengan ini ya, semakin yakin akan keagungan dan kebesaran Allah, akan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kehendaknya, masyiahnya yang nafidah pasti terwujud. Ya, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangi, nggak ada yang bisa kemudian mencegah, menolak kalau Allah sudah menghendaki. Ya, itu dia Rabbmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita hamba-hambanya Allah, ya, yang kemudian ingin mewujudkan ubudiyah kita hanya kepada Allah, Al-Qawiyyul Matin, Al-Azizul Jabbar, ya, Al-Qahhar, ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir.